Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Diki Prasetyo, dari mahasiswa Kampus Universitas Nasional Jakarta, Program Studi Informatika. Di dalam video presentasi vlog kali ini, saya akan menjelaskan mata kuliah saya akan menjelaskan presentasi mata kuliah komunikasi serat optik. Nah, yang pertama, saya sudah membuat rancang bangun sistem jaringan komunikasi serat optik dan nantinya akan saya implementasikan di dalam aplikasi OptiSystem. Dan ini gambarnya dapat dilihat. Oke, next. Selanjutnya cara kerja bangun jaringan sistem komunikasi serat optik yang sudah saya rancang atau saya bangun. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja dari komunikasi serat optik pada gambar di atas, yaitu data yang dikirim masuk melalui kabel fiber optik atau serat optik pada jarak yang sudah ditentukan. Setelah itu, untuk mengetahui nilai SNR dapat dilihat melalui WDM transmisi. Dan untuk mengetahui kekuatan jaringan dapat dilihat dari optical power. Optical power yang ini ya. Nanti saya simulasikan. Lalu, Rx sebagai penerima atau receiver, dan ber atau bit error rate untuk mengetahui beberapa error bit yang terdapat pada rancang bangun jaringan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan cara kerja di aplikasi OptiSystem. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi OptiSystem. Nah, untuk mengetahui cara kerja yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita klik. Nah, di sini rancang bangun sudah saya siapkan ya, jadi saya tidak perlu melakukan simulasi ulang. Jadi saya lakukan simulasi dengan uji cobanya aja langsung. Kita klik 2 kali, klik kiri di optical fiber ini, fiber optik. Nah, di sini di yang tes pertama saya menggunakan 40 jarak kabel optik 40 km/jam. Lalu kita oke. Setelah itu kita run atau kita kalkulasikan. Langsung kita kalkulasikan dengan pencet button play ini. Nah, di sini perhitungan sudah finish ya, sudah selesai. Kita silang saja. Nah, untuk pengecekan OSNR atau OptiSystem to noise ratio dapat dilihat di sini. Ini untuk jarak kabel yang 40 km. Selanjutnya kita mengecek optical power meter. Nanti dapat dilihat dBm dengan kabel berjarak 40 km menunjukkan angka kalkulasi atau perhitungan 10.440. Selanjutnya kita lihat bit error atau ber.
Tahu saja. Nah, di sini dapat menunjukkan kalau time bit period 0,5 ini menunjukkan grafik tinggi, tidak menurun. Ini untuk kabel yang berjarak 40 km. Lalu kita ubah kembali dengan kabel yang berjarak panjang 50 km. Kita oke. Setelah itu kita kalkulasikan lagi atau kita hitung di sini. Tekan button play. Nah, sudah selesai pengkalkulasian. Lalu kita cek lagi di WDM Analyzer ini. Nah, di sini dapat kita lihat OSNRF berbeda dari yang berjarak 40 km tadi. Nah, sini sinyal powernya dapat dilihat. Nah, ini di optical power juga menunjukkan perbedaan dari yang 40 km tadi, yang kabel yang berjarak 40 km. dBm menunjukkan angka 12.440. Yang untuk 40 tadi dBm-nya adalah 10.440. Sekarang kita lihat bit errornya. Nah, ini menunjukkan diagram grafik ini menunjukkan bahwa error tidak kita show lagi kembali show diagram. Nah, ini dapat dilihat bit errornya. Lalu kita ubah kembali dengan kabel berjarak 60. Kabel berjarak 60. Kita ubah aja di sini. Oke, lalu kita kalkulasikan lagi, lalu kita hitung lagi. Ini sudah finish. Lalu kita cek kembali di WDM Analyzer. Nah, ini sini menunjukkan perbedaan antara kabel berjarak 40 km dan 50 km ya, dengan 60 km. Dapat dilihat perbedaannya. Ini optis. Ini sinyal power sinyal. Lanjut ke optical power meter. Nah, ini menunjukkan kalau 60 peningkatan pada setiap jarak 10 km dBm meningkat 2000 dBm. Yang tadi sebelumnya 12 sekarang menjadi 14. Sekarang kita lihat bit analyzernya. Nah, di sini menunjukkan grafik berbeda dari yang 40 dan 50 km. Dan analisanya nih, dapat dilihat ya threshold. Ini minimal bit error. Ini faktornya. Naiknya kita show ya. Dapat kita lihat nih. Ini cukup tebal hitam. Jadi sekarang kita coba dengan kabel berjarak 70 km.
panjang kabel. Lalu kita play button lagi nih. Nah ini sudah ya. Lalu kita cek lagi. Nah ini juga menunjukkan perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya dengan jarak kabel lebih pendek. Lalu kita kesini. Nah ini ada peningkatan lagi nih. Yang tadi sebelumnya 14 sekarang menjadi 16. Menunjukkan peningkatan 2000 dBm. Sekarang kita cek bit error. Dan ini minimal bit errornya, view faktornya menunjukkan garis lurus, tidak bergelombang seperti yang sebelumnya tadi. Nah, ini patternnya tidak ada, tingginya 7 bit, 10 bit period dengan threshold diagram. Nah, ini lebih pekat ya, sinyal hitam ini beda dari yang kalau lebih pendek dia agak lebih jarang, ini sangat pekat. Sekarang yang terakhir saya mencoba dengan jarak 80. Sini saya ubah 80. Kita oke saja. Ini sudah ubah ya. Kita kalkulasi, kita hitung. Ini sudah. Kita cek kembali di WDM Analyzer. Nah ini juga ada perbedaan dari signal power, noise power, dan OSNR-nya. Kita cek ya, naik menjadi 2 tingkat lagi di 2000 dBm. Perbedaan tingkat 2000. Sekarang kita cek bit error ya. Di faktor tidak ada. Tidak ada garis sama sekali dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kita kalau show eye diagram ini menandakan sinyal lebih tebal atau trafik lebih padat. Semakin panjang mungkin semakin lancar. Oke, itu aja. Itu aja presentasi vlog dari saya. Kurang lebihnya kalau tidak jelas saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diki Prasetyo dari mahasiswa Kampus Universitas Nasional Jakarta, program studi informatika. Kali ini di dalam video vlog presentasi vlog kali ini saya akan menjelaskan mata kuliah komunikasi saya akan menjelaskan presentasi mata kuliah komunikasi serat optik. Nah, yang pertama, saya sudah membuat rancang bangun sistem jaringan komunikasi serat optik dan nantinya akan saya implementasikan di dalam aplikasi OptiSystem. Jadi ini gambarnya dapat dilihat. Oke, next. Selanjutnya cara kerja bangun jaringan sistem komunikasi serat optik yang sudah saya rancang atau saya bangun. Di sini saya akan menjelaskan cara kerjanya. Cara kerja dari komunikasi serat optik pada gambar di atas, yaitu data yang dikirim masuk melalui kabel fiber optik atau serat optik pada jarak yang sudah ditentukan. Setelah itu, untuk mengetahui nilai SNR dapat dilihat melalui WDM transmisi, dan untuk mengetahui kekuatan jaringan dapat dilihat dari optical power yang ini ya. Nanti kita simulasikan. Dan nanti akan saya simulasikan. Lalu Rx sebagai penerima atau receiver, dan ber atau bit error rate untuk mengetahui beberapa error bit yang terdapat pada rancang bangun jaringan tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mengimplementasikan cara kerja di aplikasi OptiSystem. Oke, kita sudah masuk ke aplikasi OptiSystem. Nah, untuk mengetahui cara kerja yang sudah saya jelaskan tadi, di sini kita klik. Nah, di sini rancang bangun sudah saya siapkan, jadi saya tidak perlu melakukan simulasi ulang. Jadi saya melakukan simulasi dengan uji cobanya aja langsung. Kita klik 2 kali, klik kiri di optical fiber ini, fiber optik. Nah, di sini di yang tes pertama saya menggunakan 40 jarak kabel optik 40 km/jam. Lalu kita oke. Setelah itu kita run atau kita kalkulasikan. Langsung kita kalkulasikan dengan pencet button play.
di sini sudah perhitungan sudah finish ya, sudah selesai, sudah silang saja. Nah, untuk pengecekan OSNR atau Opti System to Noise Ratio dapat dilihat di sini. Ini untuk jarak kabel yang 40 km. Selanjutnya kita mengecek optical power meter. Nah, ini dapat dilihat DBM dengan kabel berjarak 40 km menunjukkan angka kalkulasi atau perhitungan 10.440. Selanjutnya kita lihat bit error atau ber. Kita show saja. Sini dapat menunjukkan kalau time bit period 0,5 ini menunjukkan grafik tinggi, tidak menurun. Ini untuk kabel yang berjarak 40 km. Lalu kita ubah kembali dengan kabel yang berjarak panjang 50 km. Kita oke. Setelah itu kita kalkulasikan lagi atau kita hitung di sini. Tekan button play. Nah, sudah selesai kalkulasian. Lalu kita cek lagi di WDM Analyzer ini. Nah, sini dapat kita lihat OSNR berbeda dari yang berjarak 40 km tadi. Di sini sinyal powernya dapat dilihat. Nah, ini di optical power juga menunjukkan perbedaan dari yang 40 km tadi, yang kabel yang berjarak 40 km. DBM menunjukkan angka 12.440. Yang untuk 40 tadi DBM-nya adalah 10.440. Sekarang kita lihat bit errornya. Nah, ini menunjukkan diagram grafik ini menunjukkan bahwa error tidak kita solai kembali show diagram. Nah, ini dapat dilihat bit error. Lalu kita ubah kembali dengan kabel berjarak 60. Kabel berjarak 60. Kita ubah aja di sini oke, lalu kita kalkulasikan lagi, kita hitung lagi. Ini sudah finish. Lalu kita cek kembali di WDM Analyzer. Nah, di sini menunjukkan perbedaan antara kabel berjarak 40 km dan 50 km ya, dengan 60 km. Dapat lihat perbedaannya di optis. Ini sinyal power sinyal. Lanjut ke optical power meter. Nah, ini menunjukkan kalau 60 peningkatan pada setiap jarak 10 km DBM meningkat
2000 ya, 2000 dBm. Yang tadi sebelumnya 12, sekarang menjadi 14. Sekarang kita lihat bit analyzernya. Dan di sini menunjukkan grafik berbeda dari yang 40 dan 50 km. Ini analisanya. Ini dapat dilihat di threshold. Ini minimal bit error. Ini faktornya. Naiknya kita show ya. Kita lihat nih, ini cukup tebal hitamnya. Jadi sekarang kita coba dengan kabel berjarak 70 km. Panjang kabel. Lalu kita play button lagi nih. Nah, ini sudah ya. Lalu kita cek lagi. Nah, ini juga menunjukkan perbedaan dari yang sebelum-sebelumnya dengan jarak kabel lebih pendek. Lalu kita kesini. Nah, ini ada peningkatan lagi. Yang tadi sebelumnya 14, sekarang menjadi 16. Menunjukkan peningkatan 2000 dBm. Sekarang kita cek bit error. Nah, ini minimal bit errornya, view faktornya menunjukkan garis lurus, tidak bergelombang seperti yang sebelum tadi. Nah, ini patternnya tidak ada, tinggi bit, time bit period dengan threshold diagram. Nah, ini lebih pekat ya, sinyal hitam ini beda dari yang kalau lebih pendek, dia agak lebih jarang, ini sangat pekat. Sekarang yang terakhir saya mencoba dengan jarak 80. Ini coba 80. Kita oke saja. Saya sudah coba, kita kalkulasi tentang kita hitung. Ini sudah. Kita cek kembali di WDM Analyzer. Nah, ini juga ada perbedaan dari signal power, noise power, dan OSNF nya. Kita cek ya, naik menjadi 2 tingkat lagi di 2000 dBm. Perbedaan tingkat 2000. Sekarang kita cek bit error. Di faktor tidak ada. Tidak ada garis sama sekali dari yang sebelum-sebelumnya. Tapi kita kalau show diagram ini menandakan sinyal lebih tebal atau trafik lebih padat. Semakin panjang mungkin semakin lancar. Oke, itu aja presentasi vlog dari saya. Kurang lebihnya kalau tidak jelas ya minta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.